Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang masih menjelaskan fisika kelas 12 bab 1 tentang energi dan daya listrik ya. Tentang energi listrik, daya listrik. Anak-anak, energi listrik, berbicara tentang energi listrik, setiap barang-barang yang kita pakai ya, di rumah kita, baik itu AC atau televisi atau lampu ya, itu semuanya adalah membutuhkan listrik. Akhirnya kemudian di akhir bulan atau pada tanggal sekian gitu ya, biasanya kita akan membayar rekening listrik. Nah, yang dihitung awalnya itu adalah energinya, energi yang dipakai itu berapa, baru kemudian nanti dikalikan berapa rupiahnya per kWh, biasanya kilowatt jam ya. kWh itu memang satuan yang dipakai untuk energi adalah kilowatt jam kWh ya. Nah, anak-anak, jadi setiap order listrik atau barang-barang listrik atau setiap apa ya istilahnya yang kita gunakan di rumah gitu ya, itu semuanya akan menggunakan energi listrik dari PLN. Nah, kita akan bahas itu ya. Nanti dihubungkan dengan daya, karena memang daya dan energi listrik itu sangat berkaitan. Yang pertama tentang energi listrik. Apa sih sebenarnya energi listrik ya? Itu konsepnya begini. Energi listrik itu simbolnya W ya, satuannya joule bisa, atau watt jam bisa, atau kWh bisa, tergantung kondisinya ya. Nanti yang diketahui ya. Yang diserap oleh lampu. Nah, ini bahasanya adalah karena memang nanti membahas adalah energi yang dipakai oleh lampu, energi yang dipakai oleh televisi, energi yang dipakai oleh AC, dan begitu ya. Itu berbanding lurus dengan banyaknya muatan listrik atau Q ya, banyaknya muatan listrik, simbolnya Q, yang melalui lampu dan beda potensial V antara ujung-ujung lampu. Jadi kalau kita ingin mengetahui seberapa energi yang dipakai oleh alat listrik kita, maka berapa muatan yang mengalir pada alat listrik kita. Kalau misalkan AC berapa muatan yang ngalir, kemudian berapa tegangan yang dipakai ya. Makanya energi itu disimbolkan, dirumuskan W sama dengan Q dikalikan V ya. W nya tadi adalah energi listrik gitu ya. Q-nya kemarin sudah, nggak usah saya beri keterangan ya, video-video sebelumnya yang awal itu ya. Q itu adalah muatan, kemudian V adalah tegangan ya, berkali-kali kita pakai istilah itu. Nah, sekarang anak-anak, rumus ini itu masih bisa dirubah, karena pada bahasan video pertama ada hubungan antara muatan dengan arus. Ingat bahwa I sama dengan Q per T, itu bahasan pertama ya. Nah, kalau saya cari Q-nya berarti sama dengan I kali T. Nah, Q-nya diganti ini. Jadi kalau Q-nya ini diganti I kali T, maka akan menjadi W sama dengan VIT. Nah, gitu ya. Ini Q ini. Nah, saya balik ya. V kali Q, Q kali V pada ya, sama saja ya. Jadi akhirnya V dikalikan I dikalikan T. Atau gampangannya disingkat energi itu adalah Fit ya. V-nya adalah volt atau tegangan, I-nya adalah ampere satuannya, arus ya, T-nya adalah waktu. Makanya ada waktunya gitu ya. Sehingga kalau dihidupkan lama itu ya tentunya energinya semakin banyak yang dibutuhkan. Jadi kalau AC dihidupkan hanya sebentar, 2 jam, 3 jam ya beda dengan ketika dihidupkan misalkan dalam sehari itu 12 jam, apalagi non-stop 24 jam, ya beda pemakaiannya. Karena di sini ada T-nya, ada waktunya. Nah, oke ya. Makanya anak-anak, penghematan listrik ya, itu kalau tidak dibutuhkan dimatiin ya, sehingga nanti ini akan waktunya tidak banyak-banyak itu ya dipakai. Oke, berikutnya adalah setelah kita rubah Q-nya sekarang dari VIT ini, itu bisa kita rubah juga ya. Nanti misalkan ada soal yang tidak ada V-nya ya, tidak ada V-nya, maka ingat V kita rubah, V sama dengan I kali R. Nah, kalau yang ini, yang kedua adalah I sama dengan V per R gitu ya.
Ingat, V sama dengan IR ini hukum ya. Hukum Kemudian kalau I-nya adalah V per R. Sehingga kalau kita ingin menghilangkan V-nya, kadang-kadang soal itu mencari energi atau daya nanti ya. Tapi kemudian tidak ada V-nya. Yang ada hanya arusnya saja. Maka kita rubah ini V-nya jadi I kali R. Akhirnya jadinya ini I R I T. Nah, atau I kuadrat RT atau irit. Nah, gitu ya. Itu kan tidak pakai V sama sekali. Atau sebaliknya, tidak ada I-nya, tapi yang ada adalah V. Maka I-nya yang diganti. Sehingga akhirnya V dikalikan V per R dikalikan T. Jadi menjadi V-nya adalah V kuadrat per R kali T. Ini adalah beberapa rumus energi. Lihat kondisi soalnya. Jadi bisa pakai V sama dengan Q per V, Q kali V. Bisa juga V sama dengan VIT, VIT. Bisa juga V sama dengan IRIT atau irit. Bisa juga V sama dengan V kuadrat per R kali T. Tergantung soal, tergantung kondisinya. Baik, berikutnya kita lanjut pada daya listrik. Daya, simbolnya adalah P namanya. P, itu adalah energi listrik tiap satuan waktu. Jadi kalau energinya adalah ini tadi ya, rumus-rumus tadi, tapi tentunya yang ada waktunya ya. Kalau pakai ini enggak bisa ya. Pakai yang VIT, irit, V kuadrat per R kali T, tinggal dihilangkan T-nya saja. Kenapa? Karena daya itu adalah energi dibagi waktu. Energi tiap satuan waktu. V dibagi T. Sehingga daya bisa V kali I, bisa I kuadrat R, bisa V kuadrat R. Nah, tergantung kondisinya. Baik anak-anak, sekarang masih ada satu lagi yang biasanya digunakan ya dalam bahasan ini adalah daya yang dipakai oleh lampu. Gini anak-anak, kalau misalkan saja lampu itu kan disimbolkan lingkaran silang lampu ya. Setiap lampu pasti tertuliskan berapa wattnya, dayanya, berapa tegangannya. Jadi kalau anak-anak beli lampu, kamu bisa dilihat di lampu itu mesti ada misalkan 60 watt, 220 volt. Berarti di situ dayanya 60 watt, tegangannya 220. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan sumber tegangan V sumber. Kalau V sumber dan V lampunya itu sama, tidak masalah ya, sudah dayanya itu. Tapi kalau beda, itu harus dicari dulu berapa dayanya gitu ya yang dipakai. Jadi daya yang digunakan itu dirumuskan dari konsep daya tadi ya, yang pakai V kuadrat per R tadi ya bahwa daya sama dengan V kuadrat per R itu ya. Maka bisa diambilkan ya, diturunkan ya sampai akhirnya kesimpulannya aja, tidak usah penurunannya. V sumber dibagi V lampu dikuadratkan, dikalikan daya lampu. Ini untuk mengetahui daya yang digunakan oleh lampu. Sehingga anak-anak, kalau misalkan anak-anak itu beli lampu misalkan 100 watt, terus tulisannya di lampu itu misalkan 220. Nah, seandainya anak-anak tegangan yang di rumah itu adalah 110 misalkan ya, 110 kan separuhnya ya, maka nanti pasti akan redup sekali. Karena kalau dimasukkan di sini, daya sumbernya 110 dibagi tegangan sumbernya 110, tegangan lampunya 220 misalkan ya, di lampunya tadi. Terus dikalikan 100. Nah, ini kan setengah kuadratkan seperempat kali 100 tinggal 25. Jadi dayanya 100 tapi diisi hanya 25. Ya, tentunya redup. Gitu ya. Makanya kalau misalkan beli lampu itu harus sama. Misalkan nanti pakai mobil misalkan, dipakai untuk mobil, lampu mobil. Itu juga gitu. Harus tahu daya yang dipakai di mobil itu berapa watt. Misalkan mobil biasanya kalau pakai akinya berapa? Kalau akinya 12 watt ya pakai 12 watt. Kalau akinya itu pakai misalkan yang apa namanya? Yang 24 watt ya pakai 24 watt. Sehingga ketika beli lampu di toko onderdil ya harus sesuai. Kalau misalkan saja belinya misalkan 100 watt 24 volt,
lampunya. Tahu-tahu kemudian ternyata mobilnya 12 volt, pasti akan redup. Kenapa? Ya tadi, sumbernya kan dari mobil tadi 12 dibagi 24, setengah lagi kan. Kemudian dikuadratkan seperempat, dikalikan 100, 25. Makanya akan redup. Ini 100 watt kok redup. Nah, itu problemnya di situ ya. Jadi daya yang digunakan lampu itu bisa dirumuskan seperti ini. Baik anak-anak, sekarang saya akan berikan beberapa contoh soal biar paham ya, lebih paham ya. Konsepnya cukup ini aja, konsep energi dan daya listrik ya. Nah, yang pertama saya ambilkan dari buku Sakuvindo tahun 22 ya. Halaman 51, nomor 35, pilihan ganda ya. Dua buah lampu masing-masing 90 watt, 60 volt. Jadi dayanya 90 volt, tegangannya 60 volt. Dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 40 volt. Besar daya lampunya adalah. Nah, ini nanti akan saya berikan cara dengan beberapa cara ya. Jadi biar anak-anak tahu ternyata ngerjakannya soalnya satu tapi bisa caranya banyak. Cara yang biasa, yang aman ya, yang kemudian jarang salah gitu ya. Kalau dikaitkan dengan konsep bahwa tadi P, ini jawab dulu ya, jawab. Ini yang cara yang pertama yang paling aman ya. P sama dengan V kuadrat per R. Tadi kan gitu ya. Ada yang V kuadrat per R. Yang daya tadi. Nah, kalau misalkan ini saya cari R-nya, maka berarti ya menjadi V kuadrat per P. Nah, sehingga kita dapatkan aja, misalkan ini lampu satu nah ya. Ini lampu satu, ini lampu dua. Nah, maka lampu satu kita bisa dapatkan R-nya, R1 misalkan. Nah, lampu satu gini ya, R1. Rumusnya ini V kuadrat per P. Nah, kita bahasan di lampunya, belum bahas ini ya. Di lampunya saja, mencari hambatannya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa V-nya di situ adalah 60 kuadrat. Nah, 60 kuadrat saya tuliskan gini aja ya biar gampang dicoret nanti. 60 kali 60. Kemudian per P-nya adalah 90. Nah, coba kita coret. Ini 60 dibagi dengan 30 ketemunya 2. 90 dibagi dengan 30 ketemunya 3. Nah, kemudian 3 dengan 60 ketemunya 20. Jadi hasilnya di sini adalah 40 ohm. 20 kali 2 sama dengan 40 ohm. Jadi hambatan lampu pertama 40 ohm. Nah, sekarang lampu kedua kan sama, nggak usah dihitung, langsung aja. Lampu 2 ini R2 nya juga 40 ohm. Nah, sekarang kalau di seri, ingat kebahasan rangkaian seri paralel, berarti R totalnya kan kalau di seri dijumlah 40 tambah 40 sama dengan 80 ohm. Nah, kalau sudah tinggal mencari berapa dayanya ya. Karena di sini ada R, ada V sumber, maka kita bisa tuliskan daya total itu rumusnya kembali ke sini lagi. Jadi V sumber kan V total ya, kuadrat per R total. Nah, gitu. Nah, jadi V sumbernya berapa? 40. 40 kuadrat, 40 kali 4, 40. Kemudian R totalnya adalah 80. Maka kita coret antara 40 dengan 82. Sehingga hasilnya adalah 20 watt. Nah, cara yang pertama. Cara yang kedua bisa dengan lihat satu lampu saja digunakan, kan ini masalah lampunya sama, tapi ini khusus kalau lampunya sama. Kalau lampunya sama ya, ini untuk
lampu yang sama. Lampu yang sama. Kalau nggak sama ya pakai ini paling aman ya. Kalau lampunya sama, maka kita lihat pada daya yang digunakan untuk satu lampu. Nah, daya yang digunakan untuk satu lampu ya. P ya, untuk satu lampu. P yang digunakan adalah, tadi rumusnya itu ya, V sumber. Nah, V sumbernya adalah 40. Kemudian dibagi V lampunya 60. Nah, dikuadratkan, dikalikan daya lampunya adalah 90. Nah, ini akan menjadi 40. Caranya gini aja paling gampang. 40 kali 40 dibagi 60 kali 60 dikalikan 90. Dicoret-coret, gampang ini anak-anak ya. Caranya 90 dengan 60 dibagi 30 ketemunya 3, dibagi 30 ketemunya 2. Nah gitu ya. Nah kemudian tinggal kita coret 2 dengan 40 ketemunya 20. Nah biar tidak bingung ditulis ulang dulu ya. Jadi 40 dikalikan 20 dikalikan 3 dibagi dengan 60. Nah caranya dibagi dengan 23 dibagi dengan 22. Nah akhirnya kemudian ini ada 3 dengan 3 habis. Akhirnya kita dapatkan 2 kali 20 sama dengan 40 watt. Nah terus kalau seri anak-anak ketentuannya, kalau seri itu daya totalnya adalah, untuk seri ya, adalah daya yang digunakan tadi dibagi dengan N jumlahnya. Nah makanya syaratnya harus sama ya, harus sama, sehingga kita dapatkan berarti 40 dibagi dengan 2 sama dengan 20 watt. Nah sama. Tapi kalau paralel adalah bukan P per N tapi N kali P ya. Ingat ya, ini kalau seri ya, nanti berlaku untuk paralel. Kalau yang ini itu tinggal nanti di sini R-nya ini, R totalnya kalau paralel kan seper ya. Kalau ini ingat ya, jangan tak tuliskan aja biar tidak lupa. Kalau paralel di sini ya, kalau paralel itu P totalnya adalah setelah dicari daya satu lampu, ini adalah N dikalikan P. Nah, tapi ingat ini hanya untuk lampu yang sama, sehingga nanti bisa menyelesaikan. Nah tapi kalau pakai ini baik seri paralel ya seperti ini, terserah saja anak-anak mau mengambil yang mana. Satu lagi anak-anak ya, berkaitan dengan energi listrik ya. Saya bacakan halaman 54 ya, soal esai nomor 18. Sebuah rumah mengkonsumsi listrik rata-rata per hari, ini per hari ya, dengan rincian 4 lampu masing-masing 50 watt menyala 8 jam dalam sehari, dan televisi 8 watt menyala 6 jam dalam sehari. Jika tarif listrik per kWh Rp200, hitunglah biaya pemakaian listrik per bulan. Anak-anak, kita membayar listrik itu 1 bulan sekali ya. Jadi dikumpulkan 1 bulan berapa kWh, baru kemudian tarif dasar listriknya berapa, ya dikalikan itu. Sehingga kita butuh mencari konsumsi energi dari keluarga itu berapa ya. Nanti anak-anak bisa ngitung sendiri, kenapa kok listrik di rumah saya kok mahal, misalkan 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, bahkan ada yang murah hanya cuma 200, ada yang 300. Itu tergantung seberapa pemakaian daya listrik, energi listriknya, seberapa di rumah itu alat listrik atau
apa ya, jadi digunakan apa saja yang ada di rumah. Semakin banyak alat listrik di rumah, ya tentunya semakin mahal. Kalau sedikit, ya murah gitu ya. Baik, sekarang di contoh ini hanya ada 2 alat listrik yang dipakai, 4 lampu sama 1 TV. Ya. Nah caranya kita mulai dari 4 lampu. Ingat tadi bahwa V ya atau energi adalah VIT. Ingat ya, VIT. Karena VI itu adalah daya gitu ya, maka juga bisa V itu adalah PT juga bisa. Nah, ingat kita pakai yang itu aja ya. Jadi tadi bahasan tadi bahwa P ya, itu kan sama dengan V per T tadi ya. Nah, energi daya satu waktu. Ini kalau saya cari V-nya adalah P kali T. Kenapa pakai ini? Karena sudah dalam bentuk watt semua, sehingga tinggal langsung pakai ini, nggak pakai tegangan, nggak pakai arus, ya pakai ini. Maka bisa kita tuliskan untuk yang 4 lampu ya. Ini yang 4 lampu, berarti ingat kalau 1 lampu kan PT, kalau 4 lampu ya berarti tinggal dituliskan aja 4 ya energinya. Berarti 4 dikalikan P-nya berapa? 50 watt. 50 T-nya berapa? 8 jam. Nah, begini. Ini dalam sehari ya namanya, dalam sehari. Ya, tulisan di sini ya. Untuk 1 hari. Untuk 1 hari ya. Jadi untuk lampunya berarti sama dengan ya 4 kali 5 di sini dulu ya. Jangan ini dulu. 4 kali 5 ini kan 20 ya. Berarti ini 200. Ya, 200 dikalikan 8 kan gitu ya. Sehingga ya ketemunya adalah 1600 watt. Nanti baru kita jadikan KWH nanti dulu. Nah sekarang masih ada satu lagi TV. Nah, satu televisi. Televisinya hanya 1, sehingga akhirnya W-nya cukup nggak usah 4 tapi 1, nggak usah ditulis, langsung aja P kali T. P-nya berapa? 80. T-nya adalah 6. 8 kali 6 ya. Jadi sama dengan 48 ya. Jadi ini adalah 480. Nah, gini ya. 480. Ya kan? Jadi kalau bingung-bingung diperkecil dulu. Oh, kali 3. 8 kali 3 itu 24. 24 kali 2 48. Nah, gitu ya. Nah, sehingga ini kalau saya jumlah ya, akhirnya sama dengan ini kan dilihat dari sini kelihatan ya. 1600 dengan 400 kan 2000 ya. Jadi 2000 kemudian 80 watt. Nah, ini dalam waktu 1 hari anak-anak ya. Nah, biar dia nggak besar-besar, saya rubah ke dalam KWH, tinggal dibagi 1000. Jadi ini ya sama aja dengan 2,08 ya KWH. Nah, kilowatt jam. Ya tadi ini watt jam ya, WH ya. Ini WH kan sudah dalam bentuk jam semua ini. Ini kan jam-jam semua, bukan detik. Kalau watt itu hanya dalam detik ya. Karena kita mintanya dalam KWH, enggak usah dirubah ke detik, sudah jam semuanya, sudah WH, tinggal jadikan kilo KWH. Nah, kalau sudah, baru kemudian ingat yang diminta 1 bulan. 1 bulan itu anggap aja 30 hari. 1 bulan ya, 1 bulan atau 30 hari. Nah, dibulatkan aja 30 hari. Sehingga akhirnya energi yang dibutuhkan adalah energi totalnya 1 bulan ya berarti 30 kemudian dikalikan 2,008. Nah gitu ya. Nah sehingga caranya gini anak-anak nyari gini nih ya, kita
pakai aja 2 kali 30, 60. Nah, kemudian 0,08 kali 30 itu 0,8, 2,4 ya. Jadi akhirnya 62,4 ya. KWH ya. 62,4 KWH. Nah, kalau sudah ketemu W totalnya, tinggal rupiahnya. Ya, tadi kan berapa tadi per KWH? 200. Jadi tinggal 62,4 dikalikan 200 rupiah gitu ya. Nah, sehingga hasilnya adalah ini biar mudah dipindah ke sini, hilanglah nolnya 1 gitu ya. Jadi dipindah 2, hilang 02. Jadi ini menjadi 6240 kali 2. Nah, ini memudahkan. 6240 kali 2. Jadi hasilnya adalah 1200. Kalau kali 2 itu sama dengan 600-nya, 6000-nya itu 12.000, 240 kali 2, 480. Jadi 12.480 rupiah. Nah, ini ya, ini Rp-nya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, gitu cara menghitung berapa kita harus bayar listrik dalam sebulan. Demikian anak-anak tentang energi dan daya listrik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.